Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadarisman. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian karya ilmiah, jenis-jenisnya, kemudian ciri-ciri dan juga syarat-syarat pembuatan karya ilmiah. Nah, sekarang marilah kita belajar tentang sistematika pembuatan karya ilmiah. Saudara-saudara, tujuan penulisan karya tulis ilmiah adalah untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Isi dan materi dari karya ilmiah. Yang pertama, isi dari penulisan karya tulis ilmiah diharapkan memenuhi aspek-aspek di bawah ini. Relevan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi karya ilmiah disarankan untuk mengangkat hal-hal yang baru di sekitar masyarakat. Kemudian mempunyai pokok permasalahan yang jelas. Jadi dalam karya ilmiah harus jelas apa yang diteliti. Oleh karena itu, agar jelas, maka karya ilmiah itu dibatasi sesempit mungkin. Misalnya, situasi yang hangat di masyarakat saat ini adalah tentang COVID-19. Variabel yang akan diteliti atau apa yang akan Anda teliti dengan COVID-19 ini misalnya tentang psikologi masyarakat. Kadang-kadang masyarakat meskipun dia tidak terjangkit COVID-19, secara psikologi masyarakat kita sedang tertekan. Misalnya mereka mulai ketakutan akan terjangkit oleh tetangganya. Kemudian subjek merupakan orang atau benda yang diteliti oleh peneliti. Nah, misalnya subjek yang Anda teliti adalah masyarakat, tempat Kabupaten Sumeneb. Maka judul yang bisa Anda angkat adalah tentang tekanan psikologi masyarakat di lingkungan sekitar pasien penderita COVID-19 Kabupaten Sumeneb. Nah, ini sesuai dengan cara membuat judul yang sudah kita pelajari bersama pada materi sebelumnya. Kemudian bentuk laporan penulisan karya ilmiah dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian awal, bagian tengah atau bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul. Halaman judul hampir sama dengan sampul, tetapi ada di lembar kedua. Kemudian lembar pernyataan, lembar pengesahan, abstraksi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, grafik, diagram, bagan, peta, dan sebagainya. Untuk ke-7 dan ke-8 ini boleh ada dan boleh juga tidak. Kalau misalnya dalam karya ilmiah saudara-saudara tidak dicantumkan tabel, gambar, grafik, diagram, bagan, maka ini tidak usah dicantumkan. Kemudian bagian tengah. Bagian tengah terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori atau bab tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, masing-masing bab ini nanti dibagi-bagi lagi menjadi sub-bab. Kemudian bagian akhir. Bagian akhir dari karya ilmiah terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Baik, kita bahas bagian awal. Bagian awal terdiri dari halaman judul. Ditulis sesuai dengan cover depan atau sampul depan sesuai aturan yang ada. Kemudian lembar pernyataan merupakan halaman yang berisi pernyataan bahwa penulisan karya ilmiah saudara itu merupakan hasil sendiri, asli, bukan hasil plagiat atau duplikat, atau tidak menjiplak karya orang lain. Kemudian lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini berisi pengesahan dari biasanya dosen pembimbing. Kemudian abstraksi. Abstraksi berisi ringkasan tentang hasil dan pembahasan secara garis besar dari penulisan karya tulis dengan maksimal 1 halaman. Jadi abstraksi ini tidak boleh lebih dari 1 halaman, biasanya diketik dalam bentuk 1 spasi. Kemudian kata pengantar berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berperan
dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah saudara-saudara. Dan halaman daftar isi berisi semua informasi secara garis besar dan disusun berdasarkan urutan nomor atau halaman pada karya tulis ilmiah saudara-saudara. Bagian tengah atau inti berisi dari bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini terdiri dari beberapa sub pokok bab yang meliputi latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini menguraikan tentang alasan dan motivasi dari penulis atau saudara-saudara sebagai peneliti terhadap topik permasalahan yang bersangkutan. Nah, ini biasanya latar belakang di bagian akhir menguatkan, berisi paragraf penguatan. Kenapa Anda memilih judul tersebut atau mengangkat topik tersebut. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini biasanya berisi masalah apa yang terjadi dan sekaligus merumuskan masalah dalam penelitian yang bersangkutan. Kebanyakan rumusan masalah ini berisi pertanyaan. Misalnya tadi akan membahas tentang pengaruh atau tekanan psikologi masyarakat di lingkungan sekitar pasien penderita COVID-19 Kabupaten Sumeneb. Pada rumusan masalahnya, misalnya berisi yang pertama, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap psikologi masyarakat di lingkungan sekitar pasien penderita. Pertanyaan kedua, misalnya bagaimana cara mengatasi tekanan psikologi masyarakat di lingkungan sekitar penderita pasien COVID-19. Nah, misalnya ada dua pertanyaan itu, berarti nanti di pembahasan ada dua jawaban. Jadi kalau rumusan masalah ini berisi pertanyaan yang kemudian akan dijawab pada bab 4, yaitu bab pembahasan. Kalau misalnya rumusan masalahnya ada dua, maka pembahasannya ada dua, biar tidak melenceng kemana-mana. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merujuk pada rumusan masalah. Kalau misalnya rumusan masalahnya berisi bagaimana tekanan psikologi masyarakat di lingkungan sekitar pasien penderita COVID-19, maka tujuan penelitiannya yang pertama juga untuk mengetahui tekanan psikologi masyarakat di lingkungan pasien penderita COVID-19. Jadi tujuan penelitian ini mengacu pada rumusan masalah. Sedangkan batasan masalah memberikan batasan yang jelas pada bagian mana dari persoalan atau masalah yang dikaji dan bagian mana yang tidak. Jadi batasan masalah ini menekan agar penelitian saudara atau karya tulis ilmiah saudara tidak melebar kemana-mana. Manfaat penelitian. Menjelaskan manfaat dari penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Kira-kira manfaatnya bagi siapa saja karya tulis ilmiah saudara? Misalnya bagi masyarakat. Manfaatnya apa bagi masyarakat? Yang pertama mungkin bisa dijadikan sebagai referensi agar masyarakat tidak gampang panik atau tidak mudah panik. Yang kedua, agar masyarakat bisa menanggulangi atau mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekitar misalnya. Kemudian yang kedua, manfaatnya misalnya bagi pemerintah. Apa kira-kira manfaatnya bagi pemerintah? Bisa cepat tanggap dalam menanggulangi COVID-19 misalnya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya bagi dunia pendidikan ada manfaatnya, ya disebutkan juga manfaatnya. Yang keenam, definisi istilah atau definisi operasional. Memberikan penjelasan terhadap penggunaan istilah pada judul sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Nah, misalnya judulnya adalah tekanan psikologi masyarakat di lingkungan sekitar pasien penderita COVID-19 Kabupaten Sumeneb. Nah, ini pada definisi operasional diuraikan satu persatu. Tekanan, pengertian tekanan apa? Psikologi, apa sih pengertian psikologi? Masyarakat, kira-kira apa pengertian masyarakat? Nah, untuk mengetahui pengertian atau arti dari masing-masing istilah yang Anda gunakan pada judul ini, Anda bisa melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian bab 2. Bab 2 adalah kajian pustaka atau ada juga yang menyebutnya kajian teori. Pada bab 2 ini berisi penelitian terdahulu atau juga disebut kajian empiris. Jadi Anda cukup memilih salah satunya, bisa memilih kajian pustaka, bisa juga memilih kajian teori, karena kedua-duanya ini sebenarnya sama.
bisa memilih penelitian terdahulu, bisa juga memilih kajian empiris. Nah, pada penelitian terdahulu atau kajian empiris ini menguraikan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Misalnya Anda meneliti tentang tekanan psikologi. Nah, Anda mencoba untuk mencari kembali di jurnal, bisa mencari di jurnal, bisa mencari di website, di buku, atau di sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian tentang psikologi. Menunjukkan perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sehingga penelitian yang disusun menjadi layak untuk dilakukan. Nah, tujuannya adalah nanti di kajian empiris itu disebutkan persamaan antara penelitian yang saudara lakukan dengan penelitian yang orang lakukan itu apa. Diuraikan persamaannya, kemudian dicari perbedaannya. Nah, perbedaan di sinilah nanti yang meyakinkan pembaca bahwa karya tulis ilmiah saudara-saudara itu benar-benar karya sendiri, karya asli, tidak menjiplak atau tidak meniru karya orang lain. Kemudian teori. Setelah penelitian terdahulu atau kajian empiris, pada bab 2 juga disebutkan teori atau disebut juga kajian teoritis. Pada kajian teoritis ini menguraikan teori-teori yang menunjang penulisan atau penelitian yang saudara lakukan. Misalnya tentang pengaruh COVID-19 terhadap tekanan psikologi. Banyak sekali ilmu-ilmu yang pelajari tentang psikologi. Misalnya ada psikologi Sigmund Freud, kemudian ada juga Lacan, dan tokoh-tokoh psikolog yang lain. Bab 3. Bab 3 terdiri dari rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini sama juga disebut dengan desain penelitian. Jadi berisi tentang perencanaan penelitian yang saudara lakukan mulai dari awal sampai tahap akhir. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah orang atau benda yang saudara teliti. Misalnya judul yang tadi, subjek penelitiannya siapa? Masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Jenis data dan sumber data. Jenis data itu ada dua, ada data primer, ada data sekunder. Data primer adalah data penting atau data utama. Misalnya kalau misalnya penelitian yang tadi, data primernya siapa? Misalnya hasil wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Sumeneb di lingkungan sekitar penderita COVID-19. Kemudian sumber data. Sumber data bisa berupa buku, bisa berupa jurnal, bisa berupa hasil wawancara atau interview, kemudian berita di koran, majalah, dan lain sebagainya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan alat yang dilakukan guna menunjang penelitian saudara. Misalnya Anda melakukan interview, kira-kira apa instrumennya? Instrumennya misalnya ada kisi-kisi pertanyaan, kemudian ada alat untuk recording misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini menjelaskan tentang bagaimana cara saudara-saudara dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Misalnya Anda dalam mengumpulkan data adalah dengan cara interview atau wawancara. Kemudian bisa juga dengan observasi atau pengamatan secara langsung ke lapangan. Bisa juga dengan riset atau bisa juga dengan laboratorium. Nah, ini bab 3. Kemudian bab 4. Bab 4 membahas tentang keterkaitan antara faktor-faktor dari data yang diperoleh dari masalah yang diajukan tadi pada saat rumusan masalah tadi itu, pertanyaan yang Anda ajukan pada rumusan masalah. Jadi kemudian dibahas di bab pembahasan atau dijawab pada bab pembahasan. Misalnya pertanyaannya tadi yang pertama adalah bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap tekanan psikologi masyarakat di lingkungan sekitar pasien penderita. Misalnya pertanyaannya itu, maka bab 4 membahas tentang pertanyaan tersebut. Jadi bab 4 sat A, pengaruh COVID-19 terhadap tekanan psikologi masyarakat di lingkungan sekitar pasien penderita COVID-19. Jadi harus sesuai. Kalau pada rumusan masalahnya ada 2 pertanyaan yang diajukan, maka pembahasan ada 2 jawaban yang Anda uraikan. Bab 5 penutup. Terdiri dari simpulan dan saran-saran.
Ada yang menggunakan simpulan, ada yang menggunakan kesimpulan. Kalau Anda menggunakan simpulan, berarti berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis. Jawaban akhir atau bisa juga disebut pembahasan akhir. Itu kalau Anda menggunakan simpulan. Tetapi kalau menggunakan kesimpulan, bisa berisi ringkasan secara penuh dari pembahasan. Diringkas sedemikian rupa, seringkas mungkin dari pembahasan ditaruh di kesimpulan. Kemudian saran-saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan hasil penelitian. Nah, setelah Anda melakukan penelitian, kira-kira apa sih yang bisa dijadikan masukan terhadap instansi-instansi tertentu terkait dengan penelitian yang saudara lakukan. Kemudian bagian akhir, daftar pustaka, berisi daftar referensi, misalnya buku, jurnal, majalah, dan lain-lain yang digunakan dalam penulisan. Kemudian lampiran, penjelasan tambahan dapat berupa uraian, gambar misalnya, dokumentasi saudara, perhitungan, grafik atau tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya. Demikian saudara-saudara materi yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Semoga materi ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.